Pada 1 Maret 2021, Tetar Koma genap berusia 44. Tahun ini kami ingin mengajak Anda sekalian untuk ikut merayakannya. Maka dari itu kami menggelar Festival 44 sebagai ucapan terima kasih bagi Anda semua yang telah mendukung kami di masa-masa sulit ini. Ini bentuk rasa syukur kami kepada Anda semua yang terus memberi semangat agar kami tetap berkarya di masa pandemi. Semangat itulah yang membuat kami kembali di sini, ke panggung pertunjukan ini, dalam lakon yang berjudul Safitri, karya dan sutradara N. Riantiarno. Lakon ini berkisah tentang Safitri, putri kerajaan Mandaraka. Setelah berkelana mencari jodoh, dia memilih Setiawan sebagai suaminya. Tapi cintanya kemudian diuji. Belum lama menikah, nyawa Setiawan diambil oleh Batara Yamadipati, penguasa maut. Apa akal Safitri untuk mendapatkan kembali Setiawan? Inilah kisah tentang kesabaran dan kesetiaan bahkan dalam menghadapi Raja Maut. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bakti Budaya Jarum Foundation, Bank Sentral Asia, Datascript Canon, dan PEK Martatilaar yang telah mendukung terwujudnya acara ini. Juga kepada Anda sekalian yang telah menyediakan waktu untuk melibatkan diri dalam peristiwa kesenian ini. Nah, pastinya Anda sekalian sudah tidak sabar untuk menyaksikan pementasan ini. Inilah dia lakon Safitri. Jadi anakku Safitri yang aku kasihi, kali ini seperti dulu telah dilakukan oleh ibumu. Kamu boleh memilih jodohmu sendiri. Itu sudah tradisi. Ya. Pergilah kemana kamu suka, cari jodohmu itu. Dalam urusan jodoh aku tidak ingin ikut campur. Kalau sudah dipilih, ya pilihlah dia dan nikahi. Tapi bawa ke sini dulu pemudanya, kasih tahu kami, nanti kita akan memberitahukan kepada orang tuanya bahwa itulah lelaki yang sudah kamu pilih. Apakah hamba boleh ikut Den Putri Paduka? Menemaninya. Tidak boleh begitu, ya. Biarlah dia pergi sendiri. Safitri bisa kan pergi sendiri? Ayahanda, Paduka, sejak kecil hamba sudah biasa pergi bertapa. Masuk hutan, keluar hutan, sendirian.
Kadang ditemani yang mulia 3 penujung. Bisa malam dan siang hamba lakoni. Tidak ada yang hamba takuti. Kali ini hamba juga bisa berjalan sendiri. Tidak akan ada yang berani mengganggu. Yang mulia Perdana Menteri Bagaswana tidak perlu mengantar hamba. Oh, ya sudah. Tidak apa. Hamba hanya khawatir saja. Oh, silatnya sudah sangat mumpuni. Kalau diadu Bagaswana pasti kalah. Iya, Paduka. Hamba memang kalah. Aku sudah lihat. Aku sudah lihat. Aku sembunyi di pendopo atas. Mereka berkelahi. Lah pada waktu itu Bagaswana kalah sama Savitri. Iya kan? Iya kan? Pada suatu sore aku lihat. Ya tidak apa-apa. Itu bagus sekali. Savitri hebat. Kalau Bagaswana ikut nanti malah cuma memberatkan. Lagian kalau diantar nanti di jalan kalian bisa bicara. Dan bisa saja Bagaswana mempengaruhi. Lalu kalau Savitri memilih seorang lelaki, Bagaswana akan bilang tidak setuju. Kan Savitri bisa kacau, kasihan anakku. Biarlah dia berjalan sendiri. Iya, Paduka. Baiklah. Biarkan Den Putri pergi sendiri saja. Kalau boleh, bisakah hamba bicara, Paduka? Kalau penujung satu bicara, hamba juga harus bicara. Kami bertiga akan bicara. Silakan bicara para penujung, silakan bicara. Pada sidang kali ini aku hanya minta beberapa saja yang datang menghadap. Hanya Perdana Menteri dan 3 penujung, tidak ada yang lain. Ada apa? Apapun yang dipilih Den Putri, kami setuju. Apapun, kami setuju. Apapun yang dilakukan Den Putri. Tapi kali ini, sebaiknya Den Putri tidak perlu keluar rumah. Tidak keluar rumah, tapi kita tetap aktif. Justru kita yang ikut memilihkan. Iya, iya. Atau kalau bukan kita yang memilih, Padukalah yang akan memilih. Kami akan catat. Kalau sudah ada, segera kasih tahu kami dan Den Putri. Suruh para lelaki itu menghadap. Pasti ada di antara mereka yang akan Den Putri pilih. Itu salah satu cara. Hamba tidak setuju cara seperti itu. Bukan Paduka atau siapapun yang memilih, tapi hamba. Dan itu sudah dilakukan ibu. Sudah tradisi. Kalau cara seperti itu tidak disetujui, ada cara lain. Iya, iya. Kasih tahu semua lelaki Mandraka, siapa saja untuk datang ke istana. Mau tua, muda, kasih tahu mereka. Siapa saja boleh melamar Den Putri. Siapa saja. Den Putri bisa memilih di suatu tempat yang tersembunyi. Den Putri tidak akan nampak dan tidak tahu siapa yang akan dipilih.
tentukan saja salah satunya. Atau kalau perlu, kami akan ikut memilihkan. Maksudnya membantu Den Putri. Itu adil bukan? Biar mereka berjalan di suatu tempat. Den Putri akan sembunyi. Kita akan cari tempat yang paling cocok di istana nanti. Bagaimana? Betul Paduka, itu cara yang lain lagi. Bagaimana? Hamba tidak setuju juga. Hamba sudah tahu siapa lelaki di Mandraka. Baik yang baik maupun yang kacau balau. Hamba sering pergi bertapa. Sering ke Mandraka. Hamba suka menyamar. Semua tempat di Mandraka hamba tahu. Hamba harus ketemu dia. Bergaul sehingga tahu persis apapun yang dia lakukan. Cara-cara seperti yang tadi itu adalah cara raja-raja zaman dulu. Raja-raja zaman dulu. Tidak perlu marah, tidak perlu marah. Hah? Kami sudah biasa berdiskusi semua masalah, baik yang politik maupun yang bukan. Ya. Kalau Savitri bilang begitu, mungkin saja benar. Begini, kalau kedua cara itu tidak dipilih oleh anakku, ya tidak apa-apa. Ya. Dulu istriku adalah putri raja. Dia pergi kemana saja dan datang ke negeri-negeri lain, juga ke pasar-pasar. Lah kok dia memilihku? Dan dia tidak tahu kalau aku ini putra mahkota kerajaan Mandraka. Waktu itu aku masih muda, sangat muda. Lah kok bisa aku yang dipilih? Padahal ada banyak lelaki lain. Ya. Lalu aku tanya, mengapa dia memilihku? Dia hanya bilang, Paduka adalah satu-satunya lelaki yang tidak seperti lelaki lain. Hamba tidak tahu Paduka putra mahkota kerajaan Mandraka. Tetapi hamba memilih Paduka karena hanya Paduka lah yang paling cocok untuk hamba. Dia tidak meremehkan lelaki lain tetapi memilihku. Oh, kan ya hebat itu. Iya toh? Tentu saja aku bangga sekali. Oh, biarlah kali ini anakku pergi ke sebuah tempat. Entah di mana tempat itu. Kami akan menunggu. Baik Paduka. Kapan kamu berangkat, anakku? Besok pagi. Kamu pilih daerah yang mana dulu? Mungkin ke selatan. Ke daerah tempat kelahiran ibuku. Sesudah itu ke utara, baru barat dan timur. Kalau sudah ketemu pria di daerah kelahiran ibu, ya sudah, tidak perlu ke daerah lain. Dia pergi. Biarlah orang lain tidak tahu.
Ini akan menjadi rahasia kerajaan. Baik Paduka, itu sudah menjadi tugas hamba. Paduka, hamba pamit dan mohon doa. Aku doakan anakku, aku doakan. Dan hati-hati. Istriku, Dewi Mumpuni, adalah bidadari yang luar biasa cantik. Dia putri Batara Guru. Aku tidak pernah menyangka bidadari secantik itu akhirnya diserahkan kepadaku sebagai istri. Mungkin itu karena Batara Guru sangat menghormati kakaknya, Batara Ismaya. Pasti dia menyangka aku adalah putra yang paling disayang oleh ayahku itu. Kalau aku disayang, memang iya, aku disayang. Tapi tidak. Semua anak-anak Batara Ismaya sangat disayang. Tapi perkara lain yang kemudian muncul akibat tindakan istriku, Dewi Mumpuni. Aku sungguh-sungguh tidak tahu. Pernikahan itu dilakukan di Kahyangan dengan sangat meriah. Ayahku datang sebagai Batara Ismaya, bukan Semar lagi. Ibuku, Betari Kanestren juga datang. Semua anak-anak Semar dibawa ke Kahyangan. Mereka tidak berubah, tidak menjadi ganteng. Gareng, Petruk, dan Bagong, ya begitu itu. Gareng begitu, suka bercanda. Petruk suka menyanyi. Bagong lucu sekali. Padeku, Batara Antaga juga datang bersama anaknya, Bilung atau Sarahita. Dia datang sebagai Batara Antaga. Anaknya tidak berganti rupa. Dari dulu dia memang Bilung, ya wajahnya seperti Pade Togok itu. Semua dewa datang dan semua menyangka aku akan bahagia disandingkan dengan Dewi Mumpuni. Tak ada yang bilang saat itu bahwa seorang raksasa macam aku kok bisa dinikahi bidadari cantik. Dewi Mumpuni mungkin tidak suka dinikahkan dengan aku. Tapi karena itu perintah ayahnya, maka dia pun menurut. Kalau aku mendekatinya, dia sangat ketakutan. Sehingga aku tak pernah berani mendekatinya. Harus aku kasih tahu. Sampai kami berpisah, dia tetap perawan. Memang aneh, tapi itulah kenyataannya. Aku tak pernah berani mendekatinya. Loh, kok berpisah?
Ya memang itu yang terjadi. Kami berpisah. Bagaimana terjadi? Apa pasalnya? Tentu karena ada pemuda lain. Pada suatu masa, datang seorang pemuda. Namanya Nagatatmala. Dia putra Hyang Anantaboga. Naga yang menguasai lautan. Dia dikirim ke Kahyangan untuk belajar kepada Batara Guru. Nah, pemuda ini sangat cakap, ganteng, dan belum punya istri. Apalagi yang bisa dia lihat kalau bukan bidadari yang cantik. Ya mungkin Dewi Mumpuni itu. Berbagai pertemuan dilakukan. Akhirnya membuat Dewi Mumpuni jatuh cinta kepada pemuda itu. Mereka melakukan pertemuan di Kahyangan, di mana saja. Dan semua akhirnya tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Percintaan mereka adalah percintaan yang justru merupakan larangan bagi Kahyangan. Ya kan Dewi Mumpuni sudah punya suami. Aku. Perkara ini adalah salah satu perkara Kahyangan yang sangat mustahil. Mereka ditangkap dan disidang. Nagatatmala yang ditangkap. Dewi Mumpuni tidak. Mungkin karena dia adalah putri dari Batara Guru. Ada keistimewaan. Dan apa hukuman bagi Nagatatmala? Hanya satu. Dicemplungkan ke kawah Candra di muka. Itu bukan aku yang memutuskan, tapi sidang Kahyangan. Itu adalah hukuman yang akan membuat Nagatatmala mati. Ini aturan Kahyangan. Tak ada yang berani membantah. Nagatatmala kemudian dicemplungkan ke kawah Candra di muka. Dan dia pun mati. Dewi Supreti, ibu Nagatatmala, menghadap ke Batara Guru. Dan dengan tangisan, dia merasa Nagatatmala belum saatnya mati. Batara Guru meneliti. Dan memang Nagatatmala belum waktunya mati. Aku pun tahu dia memang belum waktunya mati. Tapi siapapun yang masuk ke kawah Candra di muka, pasti akan mati juga. Itu sudah kepastian alam semesta. Batara Guru kemudian meminta aku datang. Aku datang. Perintah itu akhirnya datang dari Batara Guru. Kuangkat Nagatatmala dari kawah Candra di muka. Dan dia kuhidupkan lagi. Yang mati tak boleh mati kalau belum waktunya mati. Itu titah yang kami peroleh dari Hyang Wenang. Ketika aku datang, Hyang Anantaboga ada. Dia juga merasa Nagatatmala memang belum waktunya mati. Juga dewa-dewa yang lain
merasa seperti itu. Perkara ini adalah perkara yang bukan saja memalukan Kahyangan. Ini juga memalukan aku. Dan kemudian apa yang terjadi? Aku harus menyerah. Dewi Mumpuni menangis di hadapan Batara Guru. Dia merasa aku bukan suami yang cocok. Artinya tidak cocok dengan Dewi Mumpuni. Dia hanya cocok dengan pemuda macam Nagatatmala itu. Apa boleh buat? Itulah peraturan yang ada saat itu. Perundingan dilakukan. Semua dewa ada. Batara Narada, Brahma, Surya, dewa-dewa yang lain. Dan mereka akhirnya sepakat. Memang bidadari itu Dewi Mumpuni yang cantik. Hanya cocok dengan Nagatatmala. Tidak apa. Tidak apa. Aku menyerah. Apa yang akhirnya aku putuskan? Aku diminta untuk menceraikan Dewi Mumpuni. Dan dia pada akhirnya akan dinikahkan dengan Nagatatmala. Sebuah keputusan yang luar biasa istimewa. Sangat bagus. Ini keputusan para dewa Kahyangan. Dan sejak itu, aku menarik suatu kesimpulan. Siapapun mereka, terutama yang perempuan, jika dia tulus, setia, dan mencintai suaminya, dia akan kuhormati. Akan kuberi dia berbagai anugerah, agar dia tetap bertindak seperti itu. Itu adalah tindakan yang sangat mulia dan sulit dilakukan. Aku tak pernah menerima cinta dari istriku selama ini. Padahal aku mencintainya. Tapi pengalaman ini adalah pengalaman pribadi yang harus kutelan. Sebagai sebuah pengalaman menyedihkan, tapi kena di hati. Aku akan menghormati mereka yang cinta kepada suami. Adalah teka-teki yang ajaib, dia mendekat ketika kalian mendekat, dia menjauh ketika kalian menjauh. Kemana dicari dia ada, di mana-mana
kemudian mana kamu ada kini? Tahukah itu yang tengah aku dekati? Kini aku menari di awan yang menari. Aku memelukmu tanpa memelukmu. Kamu di hatiku hanya ada, di hatiku hanya kamu yang mungkin di sanubari. Di mana kamu ada, aku ada di hatimu. Di mana kamu ada, aku ada di hatimu. Cinta adalah hati yang menyatu, cinta tak akan memisahkan kita. Cinta perpaduan kedua hati kita. Anakku Safitri. Oh, sudah 5 bulan kami menunggu. Hari ini kamu tiba. Oh, aku berterima kasih kamu datang dan sehat. Jadi bagaimana anakku? Apakah perjalananmu membuahkan hasil? Oh, jangan duduk. Tetap berdiri. Bicara. Hamba berjalan ke selatan. Tidak hamba temukan pemuda yang cocok. Lalu hamba ke utara dan barat. Juga tidak hamba temukan. Hamba sudah melakukan perjalanan selama lebih dari 4 bulan. Selatan, utara, dan barat. Tidak ada. Tinggal kawasan timur. Kalau tidak ada, hamba harus bicara apa? Waduh. Bisa kubayangkan bagaimana perjalanannya. Mencari seorang lelaki untuk dijadikan suami. Oh, itu perjalanan yang sulit luar biasa. Waduh. Kalau hamba ikut Dem Putri, belum tentu hamba bisa meneruskan. Hamba pasti akan berhenti di tengah jalan dan minta pulang. Dan Putri Safitri bisa melakukannya. Wah, ini perjalanan yang luar biasa hebat. Apakah kamu pergi ke warung-warung atau ke pasar-pasar? Kamu menyamar? Ya. Hamba mampu menjadi lelaki. Bisa saja hamba jadi perempuan, tapi bisa berbahaya. Jika hamba perempuan, ada saja cara mereka mengganggu. Bisa mengacau di penginapan, pakai bujuk rayu, ditipu atau dijebak. Bermacam-macam lah caranya. Hamba tahu caranya menjadi lelaki. Paduka,
masih ada kawasan timur yang belum hamba jalani. Nah, di sebuah kampung, tentu saja kecil kampungnya, jauh dari kota, ada sebuah warung. Hamba ke warung itu. Banyak pengunjungnya, ramai sekali. Dan di tempat itulah seorang tokoh pemuda menjadi bahan pembicaraan orang. Pembicaraan macam bagaimana, anakku? Pembicaraan macam apa? Pemuda itu sangat luar biasa, istimewa, dan sangat menghormati penduduk. Orang-orang tahu, apapun yang dikerjakan penduduk, pasti dia akan membantu dengan berbagai cara. Kadang dia bertani atau menanam tanaman. Apa saja, pasti dia akan membantu. Tak heran jika dia sangat dekat dengan penduduk. Perkara seperti ini belum pernah hamba dapati dalam perjalanan di selatan, utara, atau barat. Jadi Den Putri, dia hanya baik. Maksud hamba sekedar baik begitu. Dia mengajari penduduk membaca ajaran agama. Dia mendatangi mereka dan ajaran agama diajarkan dengan cara yang sangat luar biasa. Ajaran agama kan bisa diajarkan oleh siapapun, Den Putri. Iya, memang. Tapi yang ini sangat lain. Sangat berbeda. Sangat manusiawi. Di selatan ada seorang lelaki hebat yang jagoan. Bertempur dengan siapa saja, pasti dia pemenangnya. Kami bertemu dan saling menantang. Lalu kami bertempur. Tidak ada yang kalah. Kami sama-sama menang. Dia bujangan. Bisa saja hamba memilihnya. Dia kan hebat. Tapi tidak hamba pilih. Baiklah, kalau bukan yang jagoan, lalu siapa pemuda yang dipilih Den Putri? Di daerah selatan, hamba menemui beberapa jagoan. Banyak yang hebat. Kami bertempur. Biasanya mereka kalah. Kalau tidak, kami sama-sama menang. Dan mereka tidak hamba pilih. Di utara ada seorang pangeran yang kebetulan putra mahkota. Kami berkenalan. Dan dia tidak hamba pilih. Di kawasan utara ada beberapa pangeran yang kebetulan bertandang ke tempat itu. Ada yang putra mahkota. Ada juga yang bukan putra mahkota. Mereka datang dari kawasan timur atau barat. Dan mereka tidak hamba pilih. Intinya, yang di timur inilah yang paling istimewa. Dia! Masa dia dipilih hanya karena baik dan dekat dengan penduduk? Tuh kan, kalau Bagaswana ikut pasti akan terjadi pertengkaran. Kalau Savitri bilang memilih seorang lelaki, Bagaswana akan bilang tidak setuju. Kasihan anakku. Maafkan hamba, Paduka. Apa yang hamba katakan hanya sekedar saran atau pertanyaan-pertanyaan. Kalau diikuti, ya tidak apa, bagus. Kalau tidak diikuti, ya tidak apa. Pasti Den Putri sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tapi, ya sudah, sekarang terserah Den Putri saja. Tuh, sudah menyerah dia. Dari kecil Bagaswana memang suka bertanya.
Jadi ya harus ada jawaban. Memang suka ngeyel dia itu. jadi bagaimana anakku? Apa artinya jika dia itu orang berhati baik? Dia harus dekat dengan penduduk di mana dia tinggal. Apapun kerja penduduknya, pasti dia akan bantu. Dengan cara apapun, meskipun dia miskin. Hanya itu saja, sangat sederhana. Lelaki seperti itu pasti akan sangat mencintai istrinya. Watak seperti itulah yang aku pelajari dulu dari ibu. Sudah anakku, sudah. Bagaswana sudah menyerah. Ya toh? Nah, sekarang ceritakan ya kepada kami siapa pemuda yang kamu pilih itu. Ayo. Iya Paduka, hamba sudah menyerah. Silakan Den Putri, sebut saja siapa namanya. Silakan. Kami sudah bertemu dengannya sebagai lelaki dan sebagai perempuan. Tentu saja pertemuan itu terjadi dalam sekian masa. Akhirnya dia tahu aku tengah menyamar. Dan pada pertemuan kami, dia pemuda dan aku wanita. Dia sangat setuju aku menjadi istrinya. Dia bahkan tidak tanya dari mana asalku, siapa orang tuaku. Mungkin itu baginya tidak penting. Siapa nama pemuda itu anakku? Tapi ini ada satu soal. Tapi tidak apa. Mata ayahnya buta. Tapi pemuda yang kamu pilih itu tidak buta kan? Pada suatu saat kita akan mencarikan seorang tabib. Mungkin saja mata ayahnya bisa kita sembuhkan. Atau mata pemuda yang kamu pilih itu buta juga. Tidak. Dia sangat sehat. Siapa nama pemuda itu Den Putri? Ya, siapa namanya? Siapa? Kami bertemu beberapa kali. Saat hamba sebagai lelaki, kami bergaul. Kami langsung menjadi akrab. Dan namanya tetap hanya itu. Dan ketika hamba menjadi perempuan, kami juga bergaul. Semakin hari, kami semakin menjadi akrab. Kami seperti berpacaran. Dan namanya juga tetap hanya itu. Dia tidak berganti nama. Artinya, dia asli manusia, bukan jin merkayangan. Namanya yang benar adalah Raden Setiawan, putra Begawan Jumasena dari pertapaan Arga Kenanga. Begawan yang matanya buta itu. Kenapa? Ada apa penujung? Ada apa yang mulia penujung? Waduh, Paduka. Pilihan Den Putri sebaiknya janganlah pemuda yang itu. Iya Paduka, sebaiknya cari lelaki lain. Loh, saya belum kasih putusan malah kalian sudah kasih keputusan. Bagaimana? Saya belum tahu siapa Raden Setiawan itu. Kenapa dia? Ketika tadi Den Putri bicara soal kawasan timur, kami sudah mulai merasa deg-degan. Kami tadi malah sudah membicarakan hal itu lewat mata batin. Kami merasa mudah-mudahan pilihannya berbeda. Siapa pemuda itu? Kami takut. Jangan-jangan pilihan Den Putri adalah pemuda hebat bernama Raden Setiawan, putra Begawan Jumasena.
Dan ternyata benar. Itu pilihan Den Putri. Setiawan memang hebat. Kepandaiannya luar biasa. Dia paham persilatan, tapi tak pernah ia pakai. Ia lebih jago dari Den Putri. Oh, ampun Paduka, ampun. Sebaiknya Den Putri memilih pemuda yang lain saja. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya, Paduka. Iya, tapi kenapa? Aku sangat setuju pilihan Savitri. Kenapa? Kalau hamba memilih Raden Setiawan menjadi suami. Ini ramalan kami. 3 hari sesudah dinikahkan, Raden Setiawan akan diambil nyawanya oleh Batara Yamadipati. Ini sudah bukan ramalan lagi, tapi sudah menjadi kepastian. Kami sudah tahu. Lebih baik pilihlah pemuda lain, Den Putri. Kami tidak mau Den Putri bernasib malang begitu. Apa ramalan itu bisa dipercaya? Sangat bisa dipercaya. Paduka, panggil saja Begawan Jumasena. Tanyakan kepadanya apa yang tadi kami ucapkan. Dia pasti akan membicarakan hal itu. Dan meski Setiawan anaknya, dia akan membenarkan. Setiawan akan diambil oleh Batara Yamadipati 3 hari setelah dinikahkan. Kami sudah tahu Begawan Jumasena adalah kakak kami. Masih saudara seperguruan. Guru kami adalah Begawan Tolibo Malato. Yang mulia berasal dari India. Paduka, cari pemuda lain. Tidak! Iya, Apa maksud Den Putri bilang tidak? Anakku, apakah kamu akan melawan terjadinya ramalan itu? Ya, Aduh! Anakku Savitri! Kalau ramalan itu benar, bagaimana? ya. Hamba akan melawan. Suami sudah dipilih. Dan itulah suami hamba. Satu-satunya di dunia. Kalau suami sudah dipilih, sekian lama,
apakah hamba akan menyerah? Tidak. Pernikahan harus tetap dijalankan. Mohon Paduka, pernikahan harus terjadi. Hamba tidak akan menyerah. Aduh anakku Safitri. Lalu bagaimana nasibmu nanti? Biarlah ini menjadi takdir hamba. Tidak apa. Aduh. Den Putri, hamba harus mencari jalan agar nasib Den Putri tidak semalang ini. Hamba punya cara agar Den Putri bisa ketemu dengan Batara Yamadipati. Den Putri harus melakukan sesuatu. Harus melakukan tapa. Harus melakukan tapa. Harus melakukan tapa. Hamba bisa ketemu Batara Yamadipati. Mana mungkin? Iya. 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 Bisa, bisa, bisa. Kalau sudah ketemu, Den Putri boleh berkata dalam hati. Tidak perlu memberitahu dia. Mintalah sang maut menghidupkan kembali Setiawan. Jangan memintanya langsung. Apalagi diucapkan. Ikuti saja dia, kemanapun dia pergi. Artinya, Den Putri akan mengikuti cara dia mencabut nyawa Wayang. Pada suatu saat, kalau sudah tidak tahan, dia pasti akan bertanya. Jawablah apa adanya. Apa yang ada di hatimu saat itu? Bagaimana, saudara-saudaraku? Kita kasih tahu caranya. Ya, lebih baik kita kasih tahu Den Putri. Anakku, itukah yang harus kamu lakukan? Luar biasa ramalan itu.
Maukah Den Putri melakukan tindakan itu? Maukah Den Putri melakukan tindakan itu? Ya, hamba mau. Tolong, hamba dikasih tahu bagaimana caranya. Sesudah pernikahan dilaksanakan, Den Putri harus melakukan tapa reco. Bertapa seperti Arca. Den Putri tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak bicara, dan hanya berdiri tegak tidak bergerak seperti Arca. Nanti kami akan kasih tahu mantra apa yang harus Den Putri ucapkan. Sesudah itu, Den Putri akan menjadi bayangan. Bisa saja sang maut berjalan sangat cepat atau berjalan sangat lambat. Den Putri cuma mengikuti dia. Hanya diam. Hanya memperhatikan saja apapun yang dia lakukan. Maukah Den Putri melakukan tindakan itu? Hamba akan lakukan. Jadi pernikahan Savitri dan Setiawan bagaimana? Tetap kita lakukan. Kita kasih tahu keluarganya. Tentukan tanggalnya. Pastikan. Ini pernikahan Den Putri kita. Anggap tidak ada kejadian apa-apa. Begawan Jumasena pasti sudah tahu. Tapi dia tidak akan bicara. Jadi tetap saja dilakukan pernikahannya?
tetap kita lakukan. Bagaswana, tolonglah aku Bagaswana. Aku tidak sanggup melihat nasib anakku. Savitri, Savitri. Baik, Paduka. Segera akan hamba jalankan titah itu. Sekarang ikutlah kami dan Putri. Akan kami ajarkan mantra-mantra itu. Hadapilah Batara Yamadipati Dengan tenang, sangat tenang. Baik. Hamba pamit Paduka. Mohon doanya. Anakku Savitri. Canon. Mau serius investasi asuransi gimana dong? Bikin pusing bukan kepala. Wema-nya dong aplikasi investasi.
Canon, delighting you always. Kami bisa menginjak usia 44 tahun, itu juga karena Anda. Para penonton yang setia meluangkan waktu untuk memberikan apresiasi kepada Teater Koma. Jadi kami justru ingin kasih kado buat kalian, para penonton Teater Koma yang setia. Sebuah perayaan, sebuah festival, pesta. 44 tahun. Festival 44. 4 bulan yang diisi dengan berbagai pementasan Teater Koma ditayangkan secara daring. Apapun situasi dan kondisinya, kami akan tetap berkarya. Karena itulah semangat kami. Tidak pernah titik. Tidak pernah titik. Tidak pernah titik. Tidak pernah titik. Selalu Koma.
Raden Setiawan, ikutlah aku. Baik, Batara Yamadipati. Kamu bisa saja masuk surga sekarang ini. Tingkahmu di dunia sudah dicatat. Tapi bagaimana kalau untuk sementara kamu ikut aku? Melihat bagaimana aku mencabuti nyawa seorang demi seorang. Untuk pembelajaran. Agar cara-cara maut mencabut nyawa bisa diberitahu wayang di bumi. Baik, Batara Yamadipati. Hamba akan ikut. Ikutlah. Savitri, kamu ikuti aku dari istanamu. Melihat aku mencabut nyawa suamimu Setiawan. Kamu melihat aku mencabut nyawa ratusan wayang. Kamu melihat aku. Kenapa ikut aku? Mau apa?
Untuk apa? Kamu harus menjawabnya. Mengapa ikut aku? Aku membawa suamimu, Setiawan. Dia ada bersamaku sejak dari istana. Itu, dia di sana hanya berdiri saja. Hamba tidak melihat Setiawan. Ya sudah, kamu memang tidak bisa melihat Setiawan. Lain dunianya. Dia bersamaku sejak dari istana. Sekarang aku akan tanya. Dan kamu harus menjawabnya secara jelas. Mengapa kamu mengikuti aku? Sudahlah. Lebih baik kamu kembali. Ini bukan duniamu. Ini dunia tempat Yamadipati hadir. Mencabut nyawa wayang. Aku sungguh tak tahu kenapa kamu bisa mengikuti aku. Pasti kamu muridnya penujum istana ya? Tiga penujum istana itu pernah belajar kepada seorang begawan yang berasal dari India. Orang hebat dia itu. Ayah Setiawan juga begawan yang hebat. Savitri. 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 Begini Savitri. Karena aku sudah kamu ikuti. Ini ada sebuah anugerah untukmu. Aku ingin memberi anugerah untukmu. Akan aku kabulkan. Silakan, sebut anugerahmu itu. Tapi bukan anugerah yang membuat suamimu hidup lagi ya. Tidak bisa. Mencabut nyawa adalah tugasku. Sebut saja anugerahmu itu. Sebutkan. Hamba meminta agar mata Begawan Jumasena bisa melihat lagi. Oh, itu ya. Memang dia buta. Baiklah, aku kabulkan permintaanmu. Saat ini juga mata Begawan Jumasena
sudah bisa melihat kembali. Terima kasih, Paduka Yamadipati. Sudah ada anugerah untuk mertuamu. Sekarang, pergilah. Aku akan melanjutkan pekerjaanku. Mencabut nyawa. Aduh, Savitri, mengapa masih mengikuti aku? Aku sudah kabulkan ketika kamu meminta mata mertuamu bisa melihat. Jadi untuk apa kamu masih tetap ada di sampingku? Aku tidak enak kamu mata-matai seperti itu. Ini tugasku. Dan tidak ada yang bisa memata-matai aku. Hanya Batara Guru yang boleh ikut. Itu kalau dia mau. Tapi untuk apa? Dia tak pernah memintanya. Dia sudah menugaskan aku untuk melakukan tugas ini. Mencabut nyawa wayang. Aduh. Savitri, kenapa ikut aku? Dinda, aku datang. Ya, aku tahu kenapa Kanda datang. Ingin memberitahu, neraka sekarang ini sedang diobrak-abrik sama Rahwana, Raja Alengka kan? Iya, Dinda. Prabu Rahwana memang sangat kurang ajar. Pasukan. Iya, Kanda. Pasukannya makin kara bubar. Mereka tidak mampu mengalahkan Prabu Rahwana. Hanya aku yang mampu mengalahkan Raja Alengka itu. Iya, hanya Dinda yang mampu mengalahkan Raja Alengka itu. Aku diutus Batara Guru. Kahyangan bisa gonjang-ganjing, Dinda. Kalau Raja Alengka itu bikin neraka berantakan. Mereka sudah keluarkan orang jahat dari sana. Apa maksud Rahwana? Apa dia pikir mampu mengalahkan Yamadipati? Dia sudah menjadi murid Subali. Dia ingin menjajal kemampuan Dinda dan berharap akan menang. Kepongahannya sudah sangat keterlaluan. Memang pasukan Yamakingkara sudah pada kalah. Memang harus aku yang maju menghadapi Rahwana. Dasar muka. Kurang ajar. Aku ini Raja Maut, Raja Neraka. Berani dia menantangku. Harus kulumatkan. Kurang ajar kamu, Batara Yamadipati. Guruku adalah monyet Subali. Monyet yang luar biasa. Dewa pun dia kalahkan. Ilmuku sekarang ini sudah sangat cukup. Aku punya keahlian yang lebih hebat. Kamulah lawanku itu. Aku harus buktikan kamu bisa aku bikin kalah. Sekarang ini aku tidak akan menunggangi Garudaku, Wihwana Pusaka.
Biar dia istirahat dulu. Sekarang aku di sini menghadapimu Yamadipati. Ayo! Kurang ajar! Kamu bebaskan para jahanam yang sudah masuk neraka itu. Mereka sudah jadi komplotanmu. Maju dan memerangi para Yamakingkara, para penjaga neraka. Itu tidak boleh dilakukan. Mereka sudah mati dan harus masuk neraka. Aku terpaksa harus membuat mereka masuk neraka lagi. Ya tidak apa. Orang jahat pada waktunya harus berkuasa. Lihat sekarang. Di dunia wayang zaman sekarang. Banyak sekali orang jahat yang berkuasa. Dan yang menguasai mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka dikalahkan. Yang kamu lawan adalah dewa. Dewa ketiga dalam urutan pendewaan. Kamu cuma wayang biasa yang diberi kesaktian. Aku anak Semar, anak Hyang Ismaya. Mana bisa kamu mengalahkan seorang dewa? Oh. Ada yang bilang kamu ini anaknya Batara Surya. Hoaks itu. Hah? Aku ini anaknya Semar, anaknya Hyang Ismaya. Surya itu adikku. Ayah kami Hyang Ismaya. Dalam urusan dewa, apa yang biasa disebut hoaks itu sebaiknya jangan disebarluaskan. Tidak ada gunanya. Banyak yang bilang begitu. Beberapa dalang menyebut kalau Yamadipati adalah putra dari Batara Surya. Ya kalau salah, tidak apa. Namanya bertanya. Lagi pula kamu sangat kurang ajar. Setiap adanya wayang yang menganggur, langsung kamu ambil saja seketika. Dan itu seringkali tidak adil. Kalau nyawa wayang biasa, kadang masih kamu ampuni. Malah tidak jadi kamu ambil nyawanya. Tapi kalau raksasa, dengan sangat cepat kamu ambil nyawanya seketika. Tidak ada pengampunan. Itu sangat tidak adil. Itu ras diskriminasi namanya. Aku raja raksasa. Tapi aku selalu bertindak adil. Rakyat mana saja, asal dia tinggal di negeriku, dia adalah rakyatku. Oh, siapapun dia, mau wayang biasa atau raksasa, sama saja hak politiknya. Di hadapanku, mereka adalah rakyatku. Jangan begitu dong, Batara Yamadipati. Adil dong. Betul. Para Yamakingkara sudah kamu kalahkan. Memang harus aku yang mestinya maju. Ayo, aku ladeni kamu. Mau apa? Baik. Ayo, pertontonkan kehebatanmu. Wah!
Kalau begitu, sudah saatnya kamu kumusnahkan dengan ajian Kaladenda. Oh, Ekawasu, Awikam, Dinda! Dinda Yamadipati, jangan gunakan ajian Kaladenda. Rawana sudah siap kuhancurkan. Minggirlah Kanda Brahma. Dinda, jika Kaladenda dilepaskan juga, bukan hanya Rawana yang hancur, tapi juga Tribuana akan porak-poranda. Bagaimana laporan kita kepada Batara Guru? Kita akan dikutuk sepanjang zaman. Saya akan berikan senjata penggantinya yang juga sama saktinya. Set tombak Amoga! Baiklah Kanda, apa boleh buat? Inilah Dinda, tombak Amoga itu. Terima kasih Kanda. Seranglah dia Dinda. Aku pamit dulu. Aku sudah taruh dengan Raja Maut Yamadipati. Ini sungguh istimewa. Memang Rawana sangat kurang ajar. Aduh, Savitri, jadi kamu masih mengikuti aku? Untuk apa? Apa gunanya? Tugasku adalah mencabut nyawa Wayang.
Sudahlah. Karena kamu selalu mengikuti aku, akan kuberi kamu sebuah anugerah lagi. Bukan yang meminta aku menghidupkan Setiawan lagi ya. Tapi habis itu kamu pergi. Kesal juga hatiku karena kamu selalu ada di sampingku. Diam saja tanpa bicara. Itu kan mengganggu aku. Coba, ucapkan saja. Apa anugerahmu itu? Apa saja akan kukabulkan. Paduka, beri hamba anugerah agar hamba diberi anak banyak dari lelaki yang hamba cintai, dan restui anak-anak hamba itu sebagai wayang yang berjasa bagi kehidupan Marcapada. Baiklah, aku setuju. Aku kabulkan permintaanmu itu, Savitri. Aku kabulkan. Akan kuberi kamu putra 40. Oh, cukup kan itu? Sudah banyak itu. Bagaimana mungkin hamba bisa punya anak? Sedangkan sekarang hamba tak punya suami. Satu-satunya suami yang hamba cintai telah Paduka ambil nyawanya. Hamba sangat mencintai Raden Setiawan. Hanya dia satu-satunya yang hamba cintai. Paduka sudah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba. Tapi kalau ternyata itu tidak mungkin, lebih baik nyawa hamba dicabut saja. Hamba sudah ikhlas, Paduka. Aduh, aduh, aduh. Aku lupa. Setiawan sudah wafat. Apa tidak bisa mencari lelaki lain? Tidak, Paduka. Hanya satu suami hamba, Raden Setiawan. Tidak mungkin hamba mencari lelaki lain. Dia sudah hamba pilih. Hamba berkeliling
Sehingga hamba menemukan lelaki yang paling cocok. Hanya ada satu, Raden Setiawan. Dialah satu-satunya di dunia, Paduka. Paduka sudah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba. Waduh. Iya. Aku sudah berjanji tadi. Ya, Paduka. Ya sudah, aku kabulkan. Mana Raden Setiawan? Sini nak, sini. Ya, Paduka. Sudah. Ampun. Kamu sekarang hidup lagi dah. Wah. Terima kasih, Paduka Yamadipati. Adinda, Safitri, Kanda Setiawan. apa aku hidup lagi? Aku sudah bisa melihat Kanda. Aku sudah mengikuti Batara Yamadipati sejak dia mencabut nyawa Kanda di istana. Aku ikuti dia senantiasa. Aku sudah bisa lihat Dinda. Aku dibawa oleh Batara Yamadipati. Dia memintaku mengikutinya untuk memberitahu para wayang betapa mencabut nyawa wayang itu bukanlah pekerjaan yang enteng. Aku baru melihat Kanda sekarang ini. Ya sudah,
Itu artinya beneran aku sudah hidup lagi. Sudah, pergilah kalian dan hiduplah. Jaga hidup kalian. Jadilah orang baik. Ya, Paduka. Cinta itu perpaduan kedua hati kita. Di mana cinta dia ada di mana-mana. Kamu di sana, aku lalu mendekatimu. Kita ini akan segera menyatukan segala perpecahan semua masalah kita. Hanya cinta yang bisa menyatukan. Cinta adalah yang awal berbagai soal. Cinta berikan aku satu saja cinta. Berikan aku hanya satu cinta saja. Budi memisahkan kita. Cinta itu perpaduan